Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim kepada para malaikat mempelai-mempelai pasukan 77, Nabi Enok dan Nabi Elia, semua saksi-saksi dan semua bintang-bintang Bapak Yahweh. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena atas kasih dan kemurahannya hingga pada siang hari ini saya masih sempat diberikan kesempatan, saya masih berikan napas yang baru karena kasihnya, karena kuasanya, karena kemurahannya, sehingga saya masih bisa live hari ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya rindu ingin merenungkan firman kebenarannya. Saya rindu diterangi oleh firman kebenarnya. Saya rindu dikuasai oleh firman kebenarnya. Saya rindu merenungkan firman kebenarnya. Saya rindu menikmatinya. Saya rindu ingin dikenyangkan oleh firman kebenarnya, saudara-saudara. Firman Tuhan yang datang kepada kita yang terambil dari Roma, ya saudara-saudaraku. Roma 8, ya saudara-saudaraku. Roma 8. Ya, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, dan oleh dosa ia telah menjatuhkan hukum atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kitab yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari daging, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kitab kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Taurat, hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh ada diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, Dia yang di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika roh kamu mematikan perbuatan tubuh kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh adalah
anak-anak anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang menurut kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh itu berseru, ya Abah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh keinginannya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak lihat, kita menantikan dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula, dan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya Ia, anak-anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetap menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka?
Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau kenyayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Bapak, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Terima kasih, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun perintah pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada lagi saudara-saudaraku yang akan saya bacakan dari Yohanes ayat 18, ayat 28. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri di dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengarkan suara mempelai laki-lakinya itu. Itulah sukacitanya, dan sekarang sukacitanya itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga adalah di atas semuanya. Ia yang memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang mendengar yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerimanya. Ya, kesaksian itu, siapa yang menerima kesaksiannya itu? Ia mengaku bahwa Allah adalah benar, sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakannya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak yang telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah ada di atasnya. Haleluya. Saudara-saudaraku, itu adalah firman kebenaran Tuhan yang Tuhan izinkan kepada saya untuk membacakannya kepada kita semua pada siang hari ini, saudara-saudaraku yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik, saudara-saudaraku. Ya, jadi kalau tentang perkataan daripada Yohanes bahwa siapa yang di ayatnya yang ke 30, saudara-saudaraku, bahwa Tuhan Yesus itu yang lebih besar, ya, yang makin besar. Tuhan Yesus semakin dibesarkan, semakin ditinggikan, semakin dimuliakan, dan kita adalah pengikut-pengikutnya, atau kita adalah anak-anaknya. Kita yang akan semakin kecil, karena kita ini manusia biasa, manusia yang tak layak di hadapannya, tetapi karena kasihnya, karena anugerahnya, sehingga dia melayakkan kita. Kita masih ada, saya masih ada bersama-sama saudara-saudara. Saya masih bisa layak, masih bisa memberitakan firman kebenaran, itu karena pertolongannya kepada saya, saudara-saudaraku. Kalau saya sudah tidak ada pada saat saya akan dicekek di dalam kamar mandi, itu saudara-saudara, kalau saya ingat itu, saudara-saudaraku, ya,
Saya tidak ada apa-apanya saudara-saudaraku, tetapi karena pertolongan Tuhanlah sehingga saya masih ada pada saat ini. Kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada saya saudara-saudaraku, sehingga saya masih bisa memberitakan firman kebenarannya. Biarlah dia semakin dibesarkan, semakin dia ditinggikan, semakin dia diagungkan, semakin dia dimuliakan. Dan biarlah kita yang anak-anaknya semakin dikecil, karena kita ini adalah orang kecil. Tapi Tuhan berkata, siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga itu adalah orang yang menyambut anak kecil, saudara-saudaraku ya. Menyambut anak kecil seperti dia menyambut Tuhan Yesus. Kalau kita menyambut anak kecil itu sama dengan kita menyambut Tuhan Yesus Kristus ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang senantiasa memberikan kehidupan kita. Jadi kita hidup roh yang memerdekakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu atau memerdekakan kita dalam hukum dosa, hukum Kristus dari hukum dosa yang kaum dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, tetapi dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang telah yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging, jadi hal-hal yang kehidupan ya, itu saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita hidup oleh roh, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dia yang diam di dalam kamu. Jadi rohnya Tuhan Yesus itu ada diam di dalam kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi kita bersyukur ya, karena roh Tuhan Yesus ada dalam kita, kita bisa mengetahui segala sesuatu kita, karena roh Tuhan ada di dalam kita, saudara. Dan jika roh dia ya, rohnya Tuhan Yesus, saudaraku, dan jika roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu dari rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudaraku, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan daging, perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang menurut kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi saudara-saudaraku, rohnya Tuhan Yesus yang ada dalam kita, kita dijadikan anak-anak Allah ya. Kita dijadikan anak-anaknya, saudara-saudara. Itu harus kita percaya, bahwa roh Tuhan Yesus, roh yang senantiasa menjaga kita, memelihara kita, itulah rohnya Tuhan Yesus yang senantiasa menjaga kita, memelihara kita. Pada saat kita mengalami masalah, Dia selalu hadir, memberikan kita kekuatan, menghangatkan kita, saudara-saudaraku. Itulah rohnya Tuhan Yesus. Dia menjaga kita pada saat kita menghadapi berbagai masalah. Rohnya datang menjaga kita, menolong kita, mengasihi kita, saudara. Jadi kita harus percaya, mengandalkan Dia, bahwa Dia adalah Tuhan yang senantiasa mengasihi kita, menolong kita siang dan malam, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi tetaplah percaya, tetaplah andalkan Dia, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada, hanya kita tidak sadar, saudara-saudaraku ya.
Kita tidak sadar, kita tidak tahu bersyukur kepadanya, kita tidak tahu berterima kasih kepadanya. Padahal dia siang malam hari dia selalu menjaga kita. Kita tidak dapat membalas kasihnya, kita tidak dapat memberikan makanan apa yang harus dia makan. Tidak, saudara. Dia yang menyediakan makanan untuk kita. Kita manusia kadang khawatir akan makanan kita, tetapi dia selalu menyediakan makanan karena kita tahu apa makanannya dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, rohnya yang selalu menjaga kita, rohnya yang selalu membimbing kita pada saat kita bersedih, pada saat kita galau. Dia datang menghibur kita, dia datang menolong kita, dia datang menguatkan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetaplah percaya kepadanya bahwa dia tidak pernah sedetik meninggalkan kita. Hanya kita kadang lalai di dalam segala hal. Kalau kita disuruh berdoa, kadang kita menipu diri kita sendiri. Oh sudah berdoa, oh sudah, padahal belum. Jadi itu saudara-saudaraku, belajarlah takut akan Tuhan, belajarlah menyembah Dia dengan benar. Tuhan tahu, seperti pembacaan kita, bahwa kita tidak tahu berdoa, tapi rohlah yang akan mengajar kita untuk berdoa. Saudara-saudaraku, dia rohnya yang membimbing kita. Kita masih bernapas itu kan ada roh Tuhan di dalam kita. Ya, mungkin kita tidak dapat melihat dia, tetapi dia melihat kita, menjaga kita, dia memegang kita, merangkul kita. Mungkin ada orang yang dikaruniai untuk bisa melihat rohnya itu yang menjaga kita, memelihara kita. Tetapi ya, mungkin karena dosa kita ya, kita tidak dapat melihat dia. Kadang kita melihat dia, kadang juga tidak, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan untuk itu Tuhan itu mengukur. Tuhan tahu keterbatasan kita anak-anaknya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tetapi tetaplah andalkan Dia, tetaplah percaya, serahkanlah seluruh hidupmu kepadanya, maka engkau akan selalu dituntunnya, engkau akan selalu dijaganya. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik, saudara. Hanya kita yang meninggalkan Dia. Ya, saudara-saudaraku, kadang kita lupa, kita sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan kita, pekerjaan rumah kita, sampai kita lupa untuk berkomunikasi dengan Dia. Padahal Dia bisa diajak komunikasi, saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan itu bisa diajak komunikasi. Tuhan itu sayang kepada kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Dia sangat mengasihi kita. Kenapa Dia sangat mengasihi kita? Makanya Dia mengorbankan tubuh, roh, jiwa, raganya untuk dosa dan kita yang harusnya kita yang disalibkan, saudara-saudara. Tetapi karena betapa besar kasihnya kepada kita, sehingga Dia yang mengorbankan tubuh, rohnya untuk menebus kita dari dosa. Ya, saudara-saudara, ya, kita yang ini adalah orang-orang dianggap sampah ya. Tetapi karena kasih Tuhan Yesus, kita yang sudah dibuang oleh karena dosa, Dia mengangkat kita dari tong sampah itu ya, saudara-saudara. Dia membersihkan kita dengan darahnya sendiri. Sadarlah, saudara-saudaraku yang kekasih, kasih Tuhan sungguh baik, sungguh luar biasa. Untuk itu tetaplah andalkan Dia, tetaplah percaya, pujilah Dia, senangkanlah hatinya, sembahlah Dia. Ya, saudara-saudaraku, walaupun kita tidak bisa menyediakan makanan di rumah kita masing-masing ya, karena kita tidak tahu apa seleranya Tuhan, kita tidak tahu, saudara-saudaraku, tetapi Dia tahu apa selera kita, Dia tahu apa kebutuhan kita, Dia tahu apa yang kita perlukan, saudara-saudara. Tuhan Yesus itu baik, saudara-saudara. Dia tahu anak-anaknya yang lemah, Dia tahu kesedihan anak-anaknya, Dia tahu, saudara-saudaraku. Untuk itu tetaplah andalkan Dia, tetaplah percaya bahwa Dia sangat mengasihi kita. Sembahlah Dia selagi masih ada kesempatan. Pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia. Tiap malam kita ditemuinya, hanya kita kadang lupa, kita sombong dengan keadaan kita. Kita tidak tahu berterima kasih kepadanya. Kalau kita salah, bukannya kita mengakui dosa kita, malah kita sombongkan diri kita. Apa yang kita banggakan, saudara-saudaraku? Sadarlah, saudara-saudaraku, bahwa kita ini manusia berdosa. Harusnya kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapannya, bahwa kita manusia berdosa, kita yang berdosa di hadapannya.
Harusnya kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan sesama kita, saudara-saudaraku, supaya dosa itu tidak mengikat kita, tidak menjauhkan kita dari Dia, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi tetaplah mendalkan Tuhan ya. Saudara, seperti kemarin ya, saya persaksikan kemarin, saya belajar mempraktekkan iman saya kepada saudara-saudara saya. Sekalipun mereka menteror saya, sekalipun saya selalu diasingkan dari mereka, tetapi saya tetap bersyukur ya. Saya belajar walaupun orang itu yang bersalah kepada saya, orang itu yang menganiaya saya, menganiaya perasaan saya, tetapi saya tetap belajar mengampuni mereka, karena Tuhan bilang ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saya belajar meminta maaf kepada mereka, saya belajar memberi contoh kepada mereka untuk meminta maaf kepada mereka. Ya, apa jawaban mereka? Mau kemana? Kenapa minta maaf? Ya, itulah kita anak-anak Tuhan harus memberikan contoh yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kita tidak tahu, mungkin dalam sikap kita, dalam perilaku kita berbuat dosa ya. Untuk itu saudara-saudara, saya belajar mempraktekkan iman saya. Saya meminta maaf kepada teman-teman saya minta maaf ya. Mulai dari yang kecil ke yang kecil, yang terbesar, saya belajar meminta maaf kepada mereka. Ya, saya belajar mempraktekkan iman yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita ya saudara-saudara. Ya, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang saya pegang saudara-saudara. Jadi sekalipun mereka berbuat yang tidak baik atau tidak benar ya, saya tetap mengampuni mereka. Saya percaya bahwa Tuhan Maha Sayang, menyayangi saya, mengasihi saya, sehingga saya belajar mempraktekkan iman yang Tuhan ajarkan kepada saya untuk meminta maaf ya. Tuhan berkata kalau ada orang yang bersalah kepada kita bukan 7 kali, tapi Tuhan bilang 77 kali ya. Kalau orang bersalah kepada kita 77 kali kita mendatang meminta maaf kepada kita, meminta maaf kepada orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Nah, jangan kita sombong, jangan kita angkuh, tetapi kita belajar merendahkan diri seperti Tuhan Yesus ya. Dia itu Tuhan, tapi Dia mau mengorbankan tubuh rohnya untuk dosa dan kesalahan kita. Jadi kita belajar meneladani teladan kasih-Nya saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Pada saat kita sedih, Dia dihibur kita. Pada saat kita apapun saudara-saudaraku, kita tetap mengandalkan Dia, kita percaya Dia, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita agungkan. Kita belajar mengandalkan Dia, tetap belajar untuk memuji Dia, menyembah Dia, karena Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita muliakan dalam setiap langkah hidup kita. Untuk itu saudara-saudaraku, tetaplah percaya, tetaplah andalkan Dia, tetaplah sembah Dia, bahwa Dia adalah Tuhan yang baik ya saudara-saudaraku yang kekasih. Kadang sebagai manusia ya, kadang kita susah untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, tetapi kita belajar sabar saudara-saudara, tetap belajar sabar ya, tetap belajar bersabar seperti Tuhan Yesus sabar ya. Dia ya adalah Bapa yang tahu akan segala kebutuhan kita. Dia tahu apa yang kita lakukan ya. Ya, ketika Daud ya di Mazmurnya yang ke-28, Tuhan kenapa engkau membelakangi saya, kenapa dengarkan seruanku ya. Ya, kadang kita merasa bahwa Tuhan membelakang kita, Tuhan tidak mau mendengarkan perkataan kita. Jadi kita tetap berdoa ya, seperti Dia adalah orang tua kita, Dia adalah Bapa kita. Kita kadang juga sebagai anak, kalau memanggil orang tua kita ya, kadang kita pura-pura tidak dengar. Itu karena Tuhan menguji kita saudara-saudaraku yang kekasih. Apakah kita mau bersabar ya? Apakah kita mau sabar ya? Kalau kita berseru-seru kepada Tuhan ya, mungkin Tuhan menguji kita supaya kita tetap sabar ya. Tetaplah andalkan Dia, tetaplah puji Dia, tetaplah sembah Dia, agungkan Dia saudara-saudara yang kekasih. Tuhan itu sayang kepada kita ya saudara-saudaraku. Saya bersyukur ya, saya masih ada pada saat ini situ karena pertolongannya ya saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan itu baik, Tuhan itu yang luar biasa. Biarlah Tuhan senantiasa mengasihi, memelihara setiap keluarga kita, memelihara anak-anak kita, menjaga anak-anak kita.
karena dia tahu apa yang anak-anaknya butuhkan, saudara-saudara. Jadi lebih tahu daripada kita. Jadi Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Dia lebih tahu daripada kita, saudara-saudara. Tetaplah andalkan dia, tetaplah puji dia, tetaplah sembah dia, karena dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang luar biasa. Dia tahu apa yang anak-anaknya butuhkan. Tuhan tahu Bapa, Tuhan tahu kebutuhan kita. Justru kita tidak tahu apa yang Tuhan butuhkan, tetapi dia tahu apa kebutuhan kita. Kita tidak bisa menyediakan makanan untuk kesukaan Tuhan, tetapi dia tahu kebutuhan. Ya, karena dia adalah Raja kita, dia adalah Tuhan kita. Dia tahu, walaupun kita merindukan segala sesuatu, kita doakan saja bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Kalau kita merindukan segala sesuatu, saudara-saudara, kita merindukan anak-anak kita, untuk bertemu dengan anak-anak kita, kita doakan bahwa Tuhan akan mempertemukan kita dengan dia, karena dia tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dia tahu, saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan sayang kepada kita. Dia tahu yang apa anak-anaknya butuhkan. Dia tahu apa yang anak-anaknya perlukan dalam hidupnya. Dan itu, tetaplah bersabar, tetaplah percaya, tetaplah andalkan dia, karena dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, mungkin sampai di situ, saudara-saudaraku yang kekasih. Tetaplah yakinkan iman kita bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Saya akan menyanyikan lagu yang sering diajarkan kepada kita, supaya kita tetap mencari dia, bahwa kita hanya bisa tenang bersama dengan dia. Kita andalkan apapun pergumulan dalam kehidupan kita, saudara-saudara, kita tetap andalkan dia, bahwa Tuhan Yesus selalu menyiapkan waktunya, memberikan waktu kepada kita, supaya kita merasa tenang dalam menghadapi berbagai masalah, dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dia selalu datang menghibur kita. Undanglah dia dalam hidup kita, saudara-saudara. Dia Tuhan yang baik. Dia mendengarkan permohonan kita, saudara-saudara. Untuk itu tetaplah berkomunikasi dia, berdoalah, andalkanlah dia, percayalah kepadanya bahwa dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sayang kepada kita, saudara-saudara. Nah, untuk itu siang hari ini tanda syukurku, tanda terima kasihku bahwa dia selalu menjagaku, selalu menghiburku pada saat tidak ada orang seorang pun yang bisa menghibur saya kecuali dia. Pada saat saya menangis, pada saat saya sedih, dialah yang datang menghibur saya, memberikan kekuatan kepada saya supaya saya kuat menghadapi berbagai pergumulan hidup. Kadang kita sedih, kadang kita sakit, tetapi dia datang menghibur kita. Dia datang menjaga kita walaupun dalam lembah kekelaman, di dalam banyak tantangan di dalam kehidupan kita, tetapi dia tetap datang menghibur kita. Sebagaimana lagunya, saya akan belajar, mungkin saya tidak sesuai dengan iramanya, saudara-saudara, tapi saya belajar untuk menyembah dia, memuji dia, supaya bahwa Tuhan Yesus itu baik, dia selalu sayang kepada kita. Begini lagunya, saudara-saudara. Kalau ku cari damai, hanya ku temui dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku temui dalam Yesus.
Kala ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Biarlah lagu ini saudara-saudaraku memberkati kita, dan kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus, bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita, hanya Tuhan Yesus yang bisa menghibur kita dalam suka dan duka, dalam segala hal, dalam berbagai pergumulan kita. Hanya Dia yang menolong kita, hanya Dia yang menghibur kita, Dia yang menemani kita dalam setiap langkah hidup kita. Biarlah damai sejahtera Tuhan akan senantiasa dinyatakan kepada kita. Biarlah kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, belas kasihan-Nya akan dicurahkan kepada kita yang belajar takut akan Dia, dan akan memberkati bangsa negaraku, memberkati segala tugas pekerjaanku, memberkati anak-anakku, memberkati keluargaku, menjadikan keluargaku menjadi keluarga yang diteladani, yang senantiasa dibentuk walaupun dalam suka dan duka, berbagai pertentangan yang kita hadapi, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita menghadapi masalah, jangan kita lari dari Tuhan, tetapi tetaplah mencari Tuhan, andalkanlah Tuhan, mengakuilah dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya, bahwa kita ini manusia berdosa. Kadang kita tidak sadar akan apa yang kita lakukan. Jangan biarkan
kuasa-kuasa kegelapan menjauhkan kita dari Dia, tetapi belajarlah, tetap percaya, tetap andalkan Dia, bahwa Dia adalah satu-satunya penolong kita yang senantiasa tahu apa yang kita butuhkan di dalam setiap langkah hidup kita. Terpuji-pujilah namanya, karena Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, dan biarlah namanya kita tetap agungkan di dalam setiap langkah kita, langkah hidup kita, supaya kita layak dan berkenan di hadapannya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya, amin.